Hari ini pesanan pilar itu banyak sekali. Dan pasirnya tinggal seperti ini. Oh iya. Duitnya kan nggak ada mau beli pasir. Dan lagi semennya tinggal separoh. Hidup kok gini amat ya. Udah deh, selesain aja ini dulu. Terus aku jual pilarnya dulu. 2, berarti aku cuma dapat uang 160.000. Cukup lah buat beli pasirnya separuh pick up aja. Assalamualaikum, Mas Ferry. Waalaikumsalam. Tumben kesini, kamu nggak kerja? Masih 2 jam lagi, Mas. 2 jam lagi? Jam berapa ini? Mungkin sekarang udah sekitar jam 7. Mas Ferry, Ya, ada apa? aku boleh nggak sih Apa? cerita ke Mas Ferry? Tapi aku bakal temenin Mas Ferry kerja kok. Aku juga nggak akan ganggu kerjaan Mas Ferry. Aku tuh cuma pengen cerita aja ke Mas Ferry. Cerita apa sih? Kayaknya penting banget deh. Apa? Cerita aja. Jadi gini, Mas. Sekarang itu aku lagi banyak banget pikiran yang aku pikir. Terus? Mas Ferry tahu kan, kalau punya perusahaan itu nggak selamanya selalu berjalan dengan lancar. Ya. Jadi aku bingung, Mas. Karena investor-investor di perusahaan aku itu mau menarik semua investasi mereka itu terhadap aku. Kalau misalnya mereka tarik semua investasi mereka, yang ada kantor aku tuh bisa bangkrut. Ada asap pasti ada api. Ada permasalahan, pasti ada solusi. Kamu itu bertanya itu salah alamat. Mas Ferry tukang buat pilar. Kalau kamu tanya sama Mas, berarti aku harus buat pilar yang motifnya bunga-bunga yang bagus, biar semua orang tertarik. Ngerti yang Mas maksud? Iya, aku ngerti. Aku akan coba dan berusaha supaya investor aku itu nggak pergi dari perusahaan aku. Gimana caranya? Ya, aku tuh mau bikin suatu gebrakan baru. Yaitu aku masih pikirin caranya apa. Ya, aku. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Kalian mau masuk kerja? Iya, Pak. Bagus, harus disiplin. Kalau jadi karyawan itu harus disiplin. Ya udah, atasan kalian mana? Atasan kita barusan ada di mana ya? Jawab. Saya itu mau tanya, atasan kalian udah datang atau belum? Belum, Pak. Oh, kalau belum saya akan tunggu sampai dia datang. Karena saya itu ingin mencabut investasi saya di perusahaan kalian. Saya gak butuh janji. Iya, Pak. Karena janji bagi saya itu tidak membuat saya itu kenyang. Saya langsung datang, langsung temui orang yang saya tuju, langsung saya ambil. Tapi mohon maaf Pak, Bu Meli masih belum datang Pak. Saya tunggu. Iya Pak, sudah Pak, tunggu di dalam aja Pak. Udah, kamu gak usah bermanis-manis lidah di depan saya. Mau jadi satpam di sini Pak. Apa? Kamu bilang saya mau jadi satpam di sini? 7 turunan pun diri kamu tidak mampu mengalahkan harga sabuk saya. Ngerti kamu? Iya Pak. Coba kalian berdua bilang, saya pengen jadi satpam. Enggak Pak. Nanti lama-lama aku boikot. Jangan Pak. Mau perusahaan ini saya kuasai semua? Enggak mau Pak. Jangankan perusahaannya, semua yang ada di dalamnya saya kuasai semua. Kamu ngapain berpenampilan seperti ini? Kenapa dengan penampilan aku? Penampilan aku biasa-biasa. Udah tak daripada kita berbicara sama orang yang nggak mempunyai pendidikan. Lebih baik. Siapa yang bilang aku nggak punya pendidikan? Kamu. Gini-gini walaupun aku tukang pilar, aku ini berpendidikan juga. Kalau emang kamu berpendidikan tinggi, seharusnya kamu tidak kerja sebagai tukang pilar. Betul. Yang tidak berpendidikan di sini yaitu kamu. Jaga bicara kamu. Pakai kata-kata yang benar dan yang sopan. Attitude kamu mana? Kamu bilang kamu orang berpendidikan. Pendidikan apa? SD, SMP, atau SMA? Jangan mentang-mentang diri kamu
kamu dicintai oleh Ibu Meli, kamu seenaknya masuk ke kantor ini, ha? Kamu bilang apa? Meli mencintai saya? Iya, kayaknya si Meli itu sudah dicuci otaknya bersih sama kamu kan? Kamu itu harus sadar diri, kamu tuh hanya seorang tukang pilar. Jadi kamu tidak sepantasnya berdiri di kantor ini, ngerti kamu? Kamu ngapain masuk kantor sembarangan? Emangnya kamu siapa? Saya hanya berbicara sama orang yang setara. Kalian itu tidak setara sama saya. Kalian itu jauh. Oke? Jadi, kalian jangan berusaha menghalangi saya untuk masuk ke dalam. Kamu datang ke sini udah berkaca belum? Berkaca? Di, Iya, Pak. apa perlu saya berkaca ya? Oh iya, aku tahu karena kamu nggak punya kaca yang besar kan. Rumah kamu itu kan mau roboh. Bener, apalagi pekerjaannya itu cuma membuat pilar. Kenapa ribut-ribut di sini? Meli, keperluan aku datang ke sini untuk membantu kamu. Membantu aku? Iya, aku datang ke sini mau membantu diri kamu. Aku tidak tega melihat diri kamu susah seperti tadi. Meli, aku tunggu-tunggu dari tadi kamu. Kamu dari mana saja? Di saat aku itu mau mencabut investasi karena kamu bersama orang lain. Mohon maaf Pak Vero, saya masih ada keperluan. Diam! Aku itu gak butuh maaf dari kamu. Yang aku butuhkan itu hanyalah tubuh kamu. Tubuh saya. Kamu lagi ngomong apa, Vero? Gak jelas. Coba ulangi. Gak jadi, Pak. Mas Ferry kenal sama Pak Vero? Kenal? Dia mengganggu kamu. Mau aku beresin sekarang juga? Oh, jangan, Pak. Jadi gini, Pak. Saya diutus oleh Bapak untuk menaruh investasi di perusahaan ini, Pak. Mulai saat ini, kamu saya pindah tugaskan. Kamu sekarang di bagian proyek. Oh, disempol, Pak. Ya, Aduh. Sekarang musim hujan, Pak. Takut, Pak. saya tidak peduli. Karena kamu sudah menyalahgunakan jabatan kamu di sini. Sekarang, kamu pergi ke manajemen dan beritahukan jabatan kamu diturunkan. Pak Ferry ini adalah pemilik perusahaan Cahaya Berkah, sekaligus atasan dari Pak Ferry. Pak Ferry itu hanya anak buah dari Pak Ferry. Begitu, Bu. Mas Ferry, kenapa aku nggak tahu soal ini? Kamu pernah nanya nggak? Ya nggak pernah sih, tapi apa-apa kan aku selalu cerita ke Mas Ferry. Kenapa Mas Ferry nggak cerita ke aku? Aku pikir itu nggak penting ya. Masuk aja yuk ke dalam, kita duduk di dalam aja. Iya. Yaudah silahkan. Silakan, Pak. Pak, katanya tadi kalian akan menghormati orang yang setara dengan kalian. Nah, aku ikutin prinsip kalian. Aku akan menghormati dan berbicara kepada orang yang setara dengan aku. Kalian berdua setara nggak sama aku?